Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 3 angkatan 12. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai manajemen ASN, Whole of Government atau WOG, dan pelayanan publik yang terdapat pada agenda 3. Manajemen ASN ditujukan untuk menghasilkan ASN yang profesional. Di sini akan dibahas mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, dan kode etik ASN. Untuk yang pertama, kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh intervensi semua golongan atau partai politik. Pegawai ASN terdiri dari dua jenis, yaitu pegawai PNS atau pegawai negeri sipil, yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Peran ASN sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum, pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas seorang ASN diantaranya adalah melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, hak dan kewajiban seorang ASN. PNS berhak memperoleh diantaranya gaji, tunjangan, dan fasilitas, cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Untuk kewajiban seorang ASN diantaranya adalah setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Fungsi aparatur sipil negara diantaranya adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat pemersatu bangsa. Apabila ketiga unsur ini dikombinasikan, dijadikan satu, maka akan menghasilkan Whole of Government atau WOG. Whole of Government atau WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Selanjutnya, pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam pelayanan publik terdapat prinsip-prinsip pelayanan prima. Di antaranya adalah 1. Responsif terhadap pelanggan atau memahami pelanggan. 2. Membangun visi misi pelayanan. 3. Menetapkan standar pelayanan dan ukuran kinerja pelayanan. 4. Pemberian pelatihan dan pengembangan pegawai terkait bagaimana memberikan pelayanan yang baik. 5. Memberikan apresiasi kepada pegawai. Yang terakhir, harapan kepada seluruh kementerian atau lembaga, di antaranya meningkatkan kualitas SDM. 1. Peningkatan kapasitas. 2. Penegakan disiplin. 3. Peningkatan perilaku melayani. 4. Penerapan sistem penghargaan dan sanksi. Selanjutnya, memperbaiki sistem dan aturan. 1. Penyempurnaan standar pelayanan, penyempurnaan sistem pelayanan, penyempurnaan sistem manajemen kinerja. 2. Debirokrasi. 3. Penegakan hukum dan aturan. 4. Deregulasi. Dan yang terakhir yaitu sarana dan prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus. Demikian penjelasan dan pemaparan terkait manajemen ASN, Whole of Government atau WOG dan pelayanan publik yang terdapat di agenda 3. Terima kasih. Saya ASN profesional, siap melayani dengan hati dan anti korupsi.